Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini penjelasan Mbak Is mengenai sesi kita yang setelah UTS berarti sesi ke-8 ya kalau di RPS, yaitu mengenai bisnis plan atau rancangan usaha. Nah, bisnis plan ini adalah sesuatu yang nantinya harus teman-teman buat sesuai dengan format yang nanti akan Mbak Is jelaskan. Kemudian ini akan menjadi bahan ujian akhir, dan saya pastikan teman-teman yang tidak membuat bisnis plan maka tidak akan bisa lulus mata kuliah kewirausahaan, karena ini adalah gongnya. Anda harus membuat rancangan usaha Anda sendiri. Dan rancangan usaha ini bukan rancangan usaha misalkan Anda menjual sebagai reseller seperti itu, bukan, atau Anda sebagai bagian dari MLM seperti itu, bukan. Jadi ini benar-benar memulai dari sesuatu yang nol gitu, modal Anda sendiri, kemudian bagaimana Anda mengolah, bagaimana Anda menyiapkan sumber daya dan sebagainya gitu ya. Jadi from zero gitu. Nah, seperti apa bisnis plan itu kita bahas dulu. Nah, definisi bisnis plan atau rancangan usaha ini adalah dokumen tertulis yang disusun oleh calon wirausaha yang memuat seluruh aspek yang terkait dengan aktivitas yang direncanakan dalam merintis dan menjalankan gagasan perusahaan. Ya, dan ini sudah boleh dikatakan sejak awal pertemuan kewirausahaan untuk mencari dulu idenya, dan sekarang Anda sudah mulai bisa menuliskan sebenarnya dari gambaran kasarnya nanti, meskipun beberapa part belum saya bahas secara detail, tapi ini hanya gambaran umum dulu ya supaya Anda tahu part-partnya. Nanti secara sedikit demi sedikit kita akan bahas ke belakang seperti itu definisinya. Nah, tujuan penulisan bisnis plan ini adalah Anda bisa menentukan sendiri tingkat kelayakan gagasan perusahaan yang dirancang, sehingga kita mau menghindari adanya investasi yang tidak menguntungkan. Artinya apa? Kita mau menghindari kerugian. Ya, jadi layakkah usaha saya gitu ya? Dengan melalui penulisan-penulisan ini Anda bisa menentukan dia layak atau tidak untuk dibuat usaha ini. Nah, manfaat penulisan bisnis plan yang pertama sebagai wadah untuk menampung rencana usaha, kemudian untuk alat kontrol segala kegiatan yang akan dilaksanakan ketika gagasan usaha diimplementasikan, kemudian menyampaikan kepada pihak lain akan maksud dan tujuan penyusunan rancangan usaha, kemudian memperoleh perhatian dan keterlibatan pihak lain untuk membantu, terutama dalam mewujudkannya menjadi perusahaan yang nyata. Nah, sampai pada poin yang hijau ini sebenarnya mungkin beberapa dari Anda sudah mulai muncul sesuatu, memunculkan pertanyaan gitu ya. Nanti kita bahas di belakang. Memperoleh perhatian dan keterlibatan pihak lain, berarti apakah ini similar dengan sesuatu yang lain yang mungkin Anda sudah pernah buat gitu ya. Kita lihat teman-teman. Nanti ya kita bahas lagi, sekarang kita ke sini dulu. Apakah pentingnya menyusun bisnis plan dengan baik? Kenapa kita harus susun bisnis plan dengan baik? Karena nantinya bisnis plan Anda itu akan dibaca oleh beberapa pihak. Investor, perbankan, pelanggan, konsultan, bahkan kemungkinan juga pemerintah. Maka karena dibaca oleh banyak pihak, bisnis plan Anda ini harus disusun dengan baik dan mudah dibaca sehingga mudah dimengerti. Intinya adalah bagaimana Anda menyusun bisnis plan yang menarik perhatian, sehingga tujuan Anda dengan membuat bisnis plan ini tercapai. Jadi, misalkan untuk investor, tujuannya apa? Supaya investasinya growth. Untuk perbankan, tujuan apa? Misalkan supaya kredit Anda digolkan juga gitu ya, dicairkan juga gitu. Untuk pelanggan bagaimana? Untuk konsultan bagaimana? Jadi intinya mau menarik perhatian semua yang membaca ya, sehingga mudah dimengerti sehingga tujuan Anda tercapai. Nah, kemudian unsur-unsur bisnis plan itu apa? Yang pertama, rencana. Bisnis plan ini harus memuat rencana berikut maksud dan tujuan dari rencana tersebut. Rencana di sini maksudnya rencana usaha ya, rancangan usaha. Yang kedua, usulan. Bisnis plan ini harus diusulkan kepada pihak lain untuk diketahui dan dipertimbangkan oleh pihak lain. Dalam kasus penulisan di perkuliahan mungkin hanya diusulkan kepada Bu Ais ya, kemudian kita baru pertimbangkan apakah ini layak atau tidak. Tapi mungkin nanti ketika Anda buat dengan sungguh-sungguh, ini juga bisa Anda bawa juga untuk dibaca oleh pihak lain selain Bu Ais, pihak yang lebih besar, investor misalkan, seperti itu. Yang ketiga, sistematis. Hal-hal yang dimuat dalam bisnis plan harus disusun mulai dari yang sifatnya makro sampai dengan mikro, atau umum sampai dengan khusus. Jadi besar dulu, kemudian sampai yang kecil.
Kemudian tentatif, apa itu? Isi dari bisnis plan ini masih dapat diubah sebelum memperoleh persetujuan dari penerima atau pembaca BP. Maaf itu sebelumnya ada double ya. Jadi dia bukan sesuatu yang fix gitu ya, tidak bisa diubah gitu bukan, tapi dia masih bisa diubah sesuai dengan kondisi. Selanjutnya, formatnya seperti apa bisnis plan itu? Ini adalah format umumnya, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Nah, pendahuluan itu isinya apa? Alasan-alasan penyusunan bisnis plan ini. Kemudian isinya adalah aspek-aspek perusahaan yang dirancang. Kemudian terakhir, penutup. Pelajaran-pelajaran yang penting yang diperoleh saat penyusunan bisnis plan ini sekaligus sebenarnya saat pembelajaran kewirausahaan. Karena ini nanti bisnis plan-nya akan jadi closing-nya dari KWU. Dan ini adalah goal-nya, tujuan kita dari awal perkuliahan ini adalah memunculkan usaha baru, dan inilah dia yang sebenarnya kita harapkan. Nah, kemudian teman-teman tadi saya katakan ya, ketika membaca yang tadi, oh ini dibaca oleh ini dibaca oleh itu gitu ya, maka sebenarnya harusnya sudah muncul pertanyaan, sudah ada muncul pemikiran gitu ya, muncul tanda tanya, loh kalau seperti itu lalu kok saya jadi ingat ada yang namanya proposal usaha gitu. Nah, berarti apa sih bedanya proposal usaha dengan bisnis plan? Apa ya gitu. Kalau dia diberi nama yang berbeda tentu saja pasti ada bedanya ya. Nah, ini adalah tugas Anda yang akan menjadi bahan diskusi Anda di kelas. Setelah Anda selesai melihat video ini, maka saya minta Anda mulailah berdiskusi di grup tanpa Bu Ais minta atau tanpa saya ingatkan, karena itu sebagai konfirmasi bahwa teman-teman melihat video Bu Ais dan mendengarkan penjelasan Bu Ais adalah Anda memulai diskusi mengenai perbedaan bisnis plan dan proposal usaha atau proposal bisnis. Gitu nggih. Silakan Anda mulai diskusinya. Keaktifan Anda akan saya nilai di situ. Siapa saja yang berkomentar, siapa saja yang berdiskusi, silahkan bahas lebih total fungsinya, isinya dan sebagainya. Anda bisa bahas di situ nanti nggih. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah format penulisan bisnis plan yang harus Anda buat nanti ya secara rincinya. Namun beberapa part saya masih tinggalkan sebagai sesuatu yang harus dipelajari lagi. Tidak saya jelaskan di sini, dan beberapa part juga nanti kalau Anda baca RPS-nya, beberapa akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, inilah formatnya, Anda bisa baca ya, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar rampiran seperti Anda menulis karya ilmiah biasa gitu ya. Kemudian ringkasannya supaya ketika kita peroleh bisnis plan ini kita sudah tahu isinya apa. Prolog, apa saja yang melatar belakangi pemilihan gagasan usaha atau produk serta tujuan penyusunan bisnis plan ini serta pembelajaran KWU. Jadi tujuannya pembelajaran KWU Anda rasakan setelah endingnya itu sebenarnya apa. Kemudian rancangan dan uraian produk, aspek pemasaran, aspek produksi, organisasi dan manajemen, asas pengendalian dampak lingkungan, aspek keuangan, serta epilog dan referensi. Epilog ini memuat pelajaran-pelajaran penting atau refleksi dari penulisan bisnis plan serta refleksi dari pembelajaran KWU yang sudah berlangsung 1 semester ini. Itu ini adalah formatnya, dan saya harap nanti semuanya mengikuti format ini ketika ada menulis bisnis plan-nya. Nah, ini teman-teman detailingnya, meskipun tadi saya bilang beberapa part memang harus kita bahas secara lebih detail lagi, tapi sudah saya berikan detail yang kasarnya. Ini yang pertama tentang aspek pemasaran. Aspek pemasaran itu isinya apa saja? Yang pertama, sasaran pemasaran. Sasarannya itu bisa berisi daerah, situasi, proyeksi permintaan, gitu ya. Anda bisa baca ini, lokasi, jenis dan jumlah pelanggan serta pesaing di lokasi pasar kalau sudah ada, gitu. Kemudian situasi pasar, proyeksi permintaan. Yang kedua adalah strategi dan taktik pemasaran. Nah, di sini ada kata-kata yang mungkin teman-teman memunculkan satu definisi baru gitu, istilah baru. Ada yang namanya bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu sebenarnya isinya apa? Kalau teman-teman baca di buku ini sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah mix marketing atau marketing mix gitu. Nah, ini isinya adalah produk, harga, distribusi, dan promosi.
Jadi jangan bingung dengan istilah bauran pemasaran ya, nanti di teknik pemasaran akan kita bahas lebih lanjut, tapi ini kasarnya bauran pemasaran itu sebenarnya isinya itu. Gitu ya, sebagai gambaran. Kemudian penganggaran pemasaran gitu ya. Nah, yang kedua ya, detailing kita adalah tentang aspek produksi. Pengadaan bahan, jadi tadi saya katakan, di sini Anda benar-benar harus membuat sesuatu. Ya. Maka ada yang namanya pengadaan bahan. Proses pengadaan, jenisnya, volume, harga, dan seterusnya harus lengkap tertera di situ. Kebutuhan sumber daya produksi apa saja? Proses produksinya seperti apa? Gitu ya. Semua harus Anda cantumkan. Kemudian perkiraan jumlah produksi dan penganggaran produksi. Itu mengenai aspek produksi. Nah, selanjutnya detailing kita aspek organisasi dan manajemen. Organisasi ini uraian mengenai identitas perusahaan. Mau Anda beri nama apa, alamat, logonya juga harus Anda buat sekaligus. Visi misi perusahaan, bentuk organisasi perusahaan, struktur organisasi dan perizinan usahanya nanti seperti apa, apakah Anda sudah dapat gambaran. Kalau belum, Anda bisa mulai search dari sekarang. Kalau bentuk usaha seperti ini, perizinan usaha saya akan saya butuhkan yang seperti ini. Manajemen itu ada planning, organizing, staffing, directing, controlling. Ya, itu aspek usaha itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nah, Anda harus uraikan fungsi-fungsi manajemennya. Penganggaran organisasi dan manajemen ketiga. Nah, detailing lagi yang terakhir adalah aspek pengendalian dampak lingkungan mengenai limbah, dampak biofisik, kemudian dampak sosial budaya, kemudian kalau ada yang negatif-negatif berarti kita butuh antisipasinya ya. Nah, penganggaran pengendalian dampak lingkungan. Nah, jadi perlu Anda tuliskan tidak hanya dampak positif tapi juga dampak negatifnya, dua-duanya ya, tidak hanya negatif tapi juga positif, tidak hanya positif tapi juga negatif, dan tuliskan antisipasi kalau ada dampak negatifnya, seperti itu. Kemudian ini ya aspek keuangan, ini sebenarnya detailing kita tapi butuh butuh proses untuk kita membuatnya lebih rinci lagi, karena ini ada proyeksi neraca, rugi laba, arus kas, analisis resiko keuangan akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi yang jelas tadi saya katakan, yang penting Anda sudah tahu bagaimana gambaran kasarnya, bisnis plan itu seperti apa, dan Anda sudah mulai membuat yang part-part yang Anda sudah bisa isi, seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan Bu Ayus. Saya buat cepat saja karena ini adalah gambaran kasar bisnis plan. Ingat bahwa Anda harus membuat ini tidak hanya sekedar formalitas untuk lulus KWU saja gitu ya. Karena untuk lulus itu Anda hanya butuh C ya. Ya, tapi sebaiknya Anda buat dengan baik, karena bisnis plan ini kalau Anda buat dengan baik, ini juga dapat membantu Anda mengenali pengelolaan perusahaan. Dan siapa yang tahu kalau yang Anda tuliskan ini nanti benar-benar bisa menjadi usaha Anda dan menjadi besar gitu, menasional gitu, dan menginternasional harapan kita ya. Ya, jadi saya harap Anda benar-benar buat dengan sebaik-baiknya. Nah, karena ini akan kita gunakan sebagai bahan ujian akhir semester kita, maka nantinya kita akan membutuhkan sebenarnya teknik presentasi. Nah, teknik presentasi akan kita bahas. Bu Ais lupa pakai ini saya masukkan ke dalam RPS, saya juga belum mengecek lagi, tapi nanti ketika kita butuhkan kita akan saya berikan bagaimana teknik presentasi. Gitu ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.